Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Firmansyah Ramadan dari Politeknik APP Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau sharing tentang insight yang saya dapatkan melalui webinar yang berjudul Fleksibel sebagai Strategi Seseorang yang Profesional, yang dibawakan oleh pembicara Bapak Mikhail Minghua Murtaba SIMM PNLP CE. Sebelum saya sharing atau menceritakan insight, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu flexibility dan adaptability. Flexibility adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda dan dengan berbagai individu maupun kelompok. Sedangkan adaptability sendiri adalah kesiapan individu dalam menghadapi segala tuntutan pekerjaan dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Di sini beberapa kata kunci yang saya ambil dari materi-materi tersebut adalah adapt to change, yaitu di mana individu mampu beradaptasi dengan beragam peran. Misal, Anda adalah seorang pekerja di suatu perusahaan yang sudah lama menempati posisi Anda sekarang. Mendadak, atasan atau tuntutan pekerjaan lain mengharuskan Anda pindah divisi menjadi posisi lain. Secara langsung kita diharuskan untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan ulang segala hal, dan sebagainya. Lanjut ke materi yang saya dapat melalui webinar adalah saya akan menerangkan beberapa poin penting yang dapat menjadi patokan untuk bisa bekerja secara profesional dengan flexibility, yaitu pertama, kembangkan keahlian melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri yang terus-menerus. 2. Tingkatkan kemampuan komunikasi yang baik dan bangun relationship dengan orang lain. Karena semakin kita menguasai skill komunikasi yang baik, maka berimbas kepada hubungan atau relationship yang lebih luas dengan orang lain. Ketiga, dapat bekerja dengan peraturan yang fleksibel. Contoh, pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua pegawai untuk WFH atau kerja dari rumah. Hal seperti itu kan membuat perubahan baru kepada semua pihak-pihak yang terkait. Nah, semua perubahan yang tadinya pas untuk kegiatan di kantor harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi WFH. Nah, ini menyangkut tentang fleksibilitas seseorang. Karena kunci orang sukses adalah bisa menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, keempat, dalam kondisi apapun harus tetap terkoneksi dengan yang lain. Misal, kembali ke kasus yang poin 3 tadi, dalam work from home atau WFH pandemi COVID-19 ini, semua pegawai atau semua karyawan sulit untuk bekerja secara offline dan terpaksa untuk bekerja dari rumah. Nah, hal seperti itu kan membuat misal ada rapat, kan kita tidak bisa bertemu secara offline, maka rapat diadakan secara online atau virtual. Nah, dalam kasus seperti itu, walaupun tidak bisa bertemu, tetapi harus tetap terkoneksi dengan atasan atau karyawan lain untuk memastikan produktivitas tetap terjaga. Yang kelima, mampu mengelola waktu dan bekerja secara mandiri. Karena manajemen waktu seseorang itu mencerminkan produktivitas mereka. Semakin mereka baik dalam mengelola waktu, semakin baik pula produktivitas mereka. Lalu yang keenam adalah utamakan pencapaian hasil terbaik dalam kondisi apapun. Pembicara dalam webinar menjelaskan bahwa setiap karyawan harus menerapkan awareness terhadap perusahaan. Bahwa bagi karyawan atau pegawai yang akan menikmati hasil jerih payahnya itu adalah diri sendiri, keluarga, dan perusahaan. Karena pembicara juga menerangkan bahwa mentalitas karyawan itu kebanyakan hanya bekerja. Dan setelah selesai, pulang, istirahat. Karena pekerjaan yang ada di perusahaan itu kembali lagi ke perusahaan itu sendiri gitu loh. Dan itu salah. Yang benar adalah setiap karyawan harus mempunyai sense of belonging. Jadi karyawan harus menerapkan di diri masing-masing bahwa saya adalah bagian dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan dalam kondisi naik dan turun, imbasnya tetap dirasakan oleh karyawan. Jadi berkembangnya perusahaan adalah
kontribusi dari kita juga, dari karyawan itu sendiri gitu. Nah, demikian informasi yang dapat saya sharing tentang webinar strategi sebagai seorang profesionalis. Maaf bila ada salah penyampaian informasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.